PT Bukit Asam Tbk adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Mind ID. Ini salah satu perusahaan yang sering membagikan dividen yang besar, tetapi telah rilis laporan keuangan 2023 dan hasilnya labanya anjlok 50% lebih. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Satu, dan yang kedua, berapa besaran dividen yang kemungkinan akan dibagikan dengan laba yang anjlok ini? Nah, akan saya ulas di video kali ini, jadi tonton sampai selesai. Check this out. Saya tag video ini setengah 11 tanggal 6 Maret 2024. IHSG-nya naik 0,40%. Lalu ini kondisinya yang menopang Goto ya 6%, 6,35. Lalu Arto 6%, ESA 4,72. Nah, ini akan kita bahas PTBA-nya, yang mana saat saya tag naik 0,73%. Ini net income-nya jadi 6,1 triliun. Jauh banget, sebelumnya bisa sampai 12,5 triliun. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingat, saya telah mengatakan time is over ya untuk coal ya. Untuk coal puncak labanya itu ya di 2022 kemarin ya, 12,5 triliun untuk PTBA. Dan banyak perusahaan-perusahaan coal yang mencapai rekornya di tahun 2022. Nah, hal itu sudah terlihat saat kuartal 1. Kuartal 1 2023 sudah terlihat ya, hanya 1,1 T. Ini aja sudah turun dibandingkan tahun lalu. Nah, ini sudah menunjukkan ya bahwa adanya penurunan. Nah, ini kuartal keempat 2023 hasilnya menaik lagi 2,3 T ya. Ini kan winter ya. Nah, kita lihat nanti di kuartal 1. Kuartal 1 let's say kalau masih bisa di angka 1 triliun itu udah bagus sih untuk PTBA-nya sendiri. Oke, itu. Nah, kita simak laporan keuangannya di mana ini turun drastis untuk kasnya sendiri. Tahun lalu ada di 7 triliun ya. Sekarang hanya 4 triliun. Lalu ya itu 4 triliun aja. Persediaannya mereka banyak, hampir 5,5. Kalau kita cek di sini persediaannya not nomor 8 untuk perseroan. Nah, ini persediaan barang batu bara ya ada 5,2. Nah, ini kan tinggal ngacu yang namanya dengan harga coal dunia ya. Nah, nanti kita lihat di penjualan di sini ada nggak dia ekspor impornya berapa persen, kita bisa tahu ya. Oke, secara liabilitas perusahaan yang berbunga ya. Oke, ini ada pinjaman bank 68 M kecil. Utang jangka pendek lainnya nih yang let's say ini berbunga lah ya, ini. Udah itu aja sih ini. Ya ini 268 tambah 68 ya masih under 1 T lah ya, itu masih bisa ke cover dengan kasnya sendiri. Tuh. Saldo laba yang belum dicadangkan juga tadi saya cek sekilas berkurang ya, jadi 5 triliun untuk pembayaran dividen kalau nggak salah. Nah, kita lihat di arus kasnya di mana di 2023 ini kemarin ada, nah ini pembayaran dividen kepada pemegang saham induk itu 12,5 triliun, gede banget nih. 12,5 triliun. Padahal secara perusahaan net income 12,5. Jadi hampir seluruhnya ya, hampir seluruhnya 100% dibagikan dalam bentuk dividen. Bukan hampir ya, ya pasti seluruhnya ya. Tuh. Oke. Kalau kita lihat di pendapatannya sendiri, nah ini aja sudah turun ya, hanya 38. Turunannya dari omset udah signifikan. Sebelumnya 42,6, 48 kurangi 38488. Nah, ini 4,1 triliun udah penurunannya. Ini hampir 10% ya. Ya, 9,75% ya. Persentase penurunannya hampir besar. Dan ditambah COGS-nya mereka ya, beban pokoknya ini naik. This way akan membuat laba bruto atau gross profit-nya makin turun ya. Kegerus banget di sini. Oke, itu sih. Itu penghasilan lainnya ini juga naik ya, tapi tidak signifikan. Kita lihat ya 27D. Kita lihat penghasilan lain-lain dari kompensasi royalti naik, lalu pemulihan provisi piutang lainnya oke. Udah dibayar, ternyata ada balik sekian gitulah kasarannya. Nah, kita mau lihat pendapatannya. Nah, ini pendapatannya ke PLN
Nah, ini pendapatan. Oke, tidak dijelaskan ya ekspor impornya, ada hanya pihak berelasi dan pihak ketiga. Total penjualan batu bara ini ada 37,9 triliun. Ini aja turun. Pihak ketiga itu 19,7, sebelumnya 21, pihak berelasi 18,2, sebelumnya 20. Pihak berelasi kalau nggak salah PLN nih. Ya, PLN dan Main ID. PLN ya, karena ada DMO yang mana wajib perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia store ke PLN, menjual ke PLN dengan harga yang sudah ditentukan sendiri ya oleh Kementerian ESDM. Oke, itu. Nah, ini yang membuat ya labanya aja sudah turun itu. Nah, selain omsetnya yang turun, yang membuat labanya juga turun, ada lagi tadi kan ya beban pokoknya naik, itu dua itu. Lalu yang ketiga kita lihat itu dari harga batu bara ya. Harga batu bara ini sudah di titik di bawah 150, tepatnya di 141 dolar dalam weekly-nya, ini chart weekly ya ini ya. Nah, padahal puncaknya 2022 ya di sini hampir 500 dolar ya. Di sini kan ya baratnya pesta lah ya ke emiten batu bara. Nah, kondisi seperti ini ya sudah, ini apakah bisa makin turun? Ya bisa. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini selalu membentuk lower low. Ya, low yang baru membentuk lebih pendek daripada low sebelumnya. Ini juga sama. Ditambah ya ini higher low. High yang baru membentuk high yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, ini bisa aja di sini nanti pentok lagi, turun lagi, nggak sampai 150. Let's say 146, 148 lah ya naik-naiknya, nanti turun lagi. Ya RSI-nya juga mau potong juga. Itu sih kalau saya melihat di sini ya. Masih ada penurunan di batu bara gitu. Jadi ya memang is over ya, party is over. Yang ditambah ini secara horizontal ya. Nah, horizontal ini 145, ini supportnya. Jadi ini bisa menjadi area resisten yang kuat, dan kemungkinan saya melihat di sini nanti akan mantul lagi, kepentok terus turun lagi untuk harga batu baranya sendiri. Secara weekly ya ini ya, ini secara weekly. Itu sih kalau saya melihat. Nah, pertanyaannya adalah berapa besaran dividen yang akan dibagikan. Nah, kita cek dari 2021. Dividen PTBA 2021 tuh 74,69. 74,69 tuh berapa persen sih? 74,69 dibagi 686,52, 10%. Ini laba yang berdasarkan bentar. Kalau ini kan laba 2022, 2021, 2020. Oh, ini laba 2020. Laba 2020 74,69. Bentar, kita bisa lihat di sini aja biar enak. PTBA. Oke, net income. Nah, ini. Ya, ini ada EPS. Oke, ini udah enak. Nah, ini udah enak EPS-nya. EPS 2020 tadi kan 2020 ya. Ya, laba 2020 74,69 dividennya. 74,69 kita bagi dengan EPS 2020 itu di 207,55. Nah, ini 35%. Tetapi di 2021 naik signifikan ya, 90-an%. Nah, jadi at least kalau saya melihat di sini 35 lah. Nah, kita lihat ya dividen 2020 berapa? 2020 tuh 326. 326,46 dibagi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini 352. Nah, ini lebih besar lagi. Lalu dividen 2018 EPS 2018 kan 436, berarti 339. Nah, ini lumayan gede nih, 339 per nih. 339 per 436. Nah, ini 70%. Nah, kalau di sini saya melihat dividennya paling kecil yang akan dibagikan PTBA itu 35% dari laba. Ya, itu minimal 35% dari laba itu minimal. Tetapi setelah pandemi kemarin 2021 itu kan 2021 mereka bagi dividen gede-gedean 70 bahkan sampai 100% tahun lalu. Nah, kalau saya melihat di sini ya
karena induknya ini adalah pemerintah ya. Di sini kita lihat secara profil, cara profil. Nah, ini main ID ya 65, dimana main ID sendiri ya punyanya pemerintah ya. Nah, kalau pemerintah ada keinginan untuk something, dalam artian mau akuisisi suatu perusahaan yang berkaitan dengan batu bara atau hilirisasi yang namanya mining di Indonesia, ya bisa aja itu mereka butuh dana banyak. Nah, itu ya poinnya di situ, kuncinya di situ. Tapi saya mengatakan minimal tuh 35% mereka akan bagikan. Nah, prediksi saya atau analisa saya menilai nantinya di atas 50 mereka akan bagi dividen. Kalau itu terjadi ya, let's say mereka akan bagi dividen 35%. 529,9 kali 0,35. Nah, mereka akan bagi dividen nih 185,5. 185,5 kita bagi harga sekarang 2770. Dividen yieldnya 6,7%. Ya. Misal DPR 35%, hasilnya adalah 185,5 dengan DY sebesar DY-nya sebesar ini 6,7%. Nah, ini kalau DPR 50%, nah kalau saya lebih yakinnya itu 50% minimal. 529,99 kali 0,5. Nah, ini 264. Ya kan, bagi dividen senilai 264, kita bulatkan aja 265. Nah, dengan DY sebesar dividen yield 265 kita bagi 2760. Nah, 9,6. Jadi ini yang akan mereka bagikan ya. Nah, kalau saya lebih prefer ini. Jadi minimal range dari PTBA itu di kisaran ini, minimal ya. Di kisaran 6,7 sampai 9,6 dividen yieldnya. Dan ini termasuk besar. Itu sih. Nah, yang kayak gini yang diuntungkan siapa? Ya Bapak Ibu dan teman-teman yang punya laba punya sahamnya di sebelum waktu naik, terutama di 2020 ini setelah Maret ya. Ini turun dah di bawah 1000. Wah, itu luar biasa ya. Bapak Ibu dan teman-teman udah diemin aja dapat itu terus, dapat dividen terus. Itu aja sih. Nah, itu bisa menjadi pengalaman atau nantinya kalau terjadi krisis lagi. Krisis itu kan berulang ya. Berulang, tidak terus kali terus tidak ada seumur hidup, nanti akan ada lagi di fasenya. Nah, itu bisa menjadi acuan saham-sahamnya, contohnya batu bara. Dan ini saham yang siklikal atau saham musiman. Kondisi sekarang ini nanggung, tadi terlihat batu baranya kondisinya sekian. Nah, beda cerita saat Covid, kondisi harga batu bara di bottom semua. Jadi saat naik ya akan durian runtuh semua gitu. Jadi itu kalau saya melihat secara dividen dia akan besar, tetapi secara yang namanya chartnya, teknikalnya ya mungkin mereka akan turun lagi ya. Kalau saya lihat di situ sih mereka akan turun lagi. Kalau dapat di sini area demand warna kuning ini menarik. Buat invest is okay sih kalau saya lihat. Oke aja PTBA. Oke, itu salah satu BUMN yang memberikan pundi-pundi cuan besar untuk pemerintah kalau saya lihat. Itu adalah PTBA. Nah, kalau asumsi itu pemerintah dapat 50% deh. Nah, pemerintah dapat berapa sih? Ini aja 7,6 miliar lembarnya dikali dengan dividen 50% ya. 265. Nah, pemerintah akan dapat sekian juta miliar 2 triliun. Kalau mereka bagi dividen 50%, pemerintah dapat 2 triliun. Kalau lebih dari itu ya akan lebih lagi gitu. Ya, itu sih yang bisa saya bagikan. 2 triliun potensinya yang akan dibagikan kalau pemerintah menyetujui 50% yang main ID-nya, ya pemerintah akan dapat 50% lewat main ID. 2 triliun lewat main ID. Oke, semoga bermanfaat. Dan itu dividen yield-nya range 6,7 sampai 9,6. Dan ini poinnya adalah minimal. Secara dividen gede, tetapi secara harga bisa makin murah lagi untuk PTBA. Jadi itu semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain boleh tulis di kolom komentar. Bye bye.